Baik, jadi data praprocessing yang pertama, praprocessing data yang pertama itu adalah seleksi fitur. Masih ingat pada saat kita membahas mengenai konsep dari praprocessing, keuntungan dari seleksi fitur salah satunya adalah untuk mengurangi dimensi. Ya, mengurangi dimensi atau juga bertujuan agar fitur yang kita gunakan itu lebih sesuai dengan permasalahan yang kita selesaikan. Contoh, terkadang kita mempunyai data, misalkan data mahasiswa. Kita ingin melihat, misalkan untuk menganalisa tingkat kemungkinan mahasiswa itu drop out atau tidak gitu ya. Data mahasiswa itu kan banyak ya. Ada kalian pastikan pada saat mengisi itu kan ditanya berat badan, tinggi badan gitu ya. Dan tidak semua fitur mahasiswa kan kita gunakan untuk kebutuhan mengetahui apakah mahasiswa tersebut akan DO atau tidak kan gitu ya. Bisa jadi kita hanya membutuhkan misalkan latar belakang sekolahnya ya, misalkan kemudian latar belakang keluarganya, bisa juga kemungkinan lokasi rumahnya, misalkan dia kuliahnya di sini tapi rumahnya di luar Jawa sehingga ada masalah dengan keluarga dan sebagainya sehingga menjadi dia DO. Itu artinya tidak semua data mahasiswa itu kita butuhkan. Nah, bagaimana kita menentukan ya tergantung permasalahannya. Contoh kalau kita hanya ingin menghitung IPK gitu ya. Menghitung IPK berarti kan kita tidak perlu menghitung mencari data alamat, data orang tua kan gitu. Tapi apa? Bisa jadi kita hanya membutuhkan IP semesternya misalkan, kemudian itulah kegunaan dari seleksi fitur kan gitu ya. Di penjelasan konsep sudah dijelaskan. Nah, kita langsung saja ada 3 teknik ya yang kita bisa terapkan untuk seleksi fitur. Prinsipnya gini, seleksi fitur itu bisa juga dilakukan secara manual, seperti itu tadi, sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Jadi kita melakukan memilih misalkan tadi mahasiswa, kalau saya mau mengukur kemungkinan mahasiswa itu akan akan DO atau tidak, maka apa yang harus saya ambil dari data mahasiswa itu? Itu berarti milihnya secara manual sesuai kebutuhan. Tapi misalkan di data kita itu sepertinya semuanya dibutuhkan dan kita mungkin kesulitan. Jadi kita misalnya punya variabel ya, variabelnya itu ada 27 gitu. Dan banyak sekali dan semuanya memang kita butuhkan. Tapi kita hanya ingin memilih variabel yang paling paling mempengaruhi gitu, paling mempengaruhi. Nah, maka kita bisa melakukan dengan seleksi fitur secara pemrograman, secara teknikal. Jadi di sini ada 3 teknik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah seleksi univariate atau univariate selection, lalu ada feature importance, lalu ada correlation matrix yang menggunakan heat map. Minggu lalu saya sudah menjelaskan visualisasi heat map kan? Ya. Nah ini kalau kalian mau melihat secara lebih lengkap itu sumber data setnya juga sudah ini sumber data setnya yang kita gunakan untuk praktik kali ini untuk menggunakan 3 teknik seleksi fitur ini yaitu menggunakan klasifikasi harga mobil. Klasifikasi harga mobil. Di dataset ini itu mempunyai banyak sekali fitur ya. Ada
baterai power, ada Bluetooth, punya Bluetooth atau tidak, ada clock speed-nya, ada dual SIM-nya. Oh sorry, ini bukan mobil tapi mobile. Bukan mobil ya ini. Mobile, handphone. Klasifikasi handphone ya. Jadi dia punya dual SIM nomor ya atau tidak, kemudian punya berapa megapiksel untuk kamera depan dan seterusnya. Ini banyak sekali, jadi variabelnya sangat banyak. Nah, yang kita ingin tahu itu kelasnya ada, nah ini ya. Ini adalah klasifikasi. Jadi untuk problem klasifikasi, di mana data ini akan diklasifikasikan menjadi 3 kelas, yaitu low cost, medium cost, dan high cost. 4, sorry, 0, 1, 2, 3, yaitu very high cost. Jadi ada 4 kelas dengan banyak sekali variabel. Nah, seleksi fitur otomatis ini itu bertujuan untuk mengetahui fitur apa yang sebenarnya paling mempengaruhi ya price ini tadi. Jadi tinggi rendahnya harga handphone atau kita sebut sekarang smartphone ya. Kalau dulu namanya handphone, sekarang sudah menjadi smart. Nah, di sini kita mulai dari seleksi fitur untuk univariat ya. Seleksi fitur univariat ini menggunakan uji statistik ya. Di library scikit-learn itu dia ada kelas yang disebut dengan select-k-base. Jadi di sini digunakan untuk serangkaian uji statistik, di mana uji statistiknya adalah C-square. Kalau kalian pernah mengambil mata kuliah statistik, saya harapkan kalian mendapatkan bagaimana pengujian statistik C-square. Di sini saya tidak membahas detail seperti apa uji statistik C-square. Untuk fitur non-negatif, kita ingin mengambil 10 fitur terbaik. 10 fitur terbaik. Kalau kita lihat fitur itu apa? Fitur itu variabel ya. Saya tidak perlu mengulang, jadi fitur itu adalah variabel. Kalau dilihat di sini, ini fiturnya atau variabelnya banyak sekali, lebih dari 10. Nah, kita hanya ingin mengambil 10 fitur yang terbaik. Artinya 10 fitur itu yang paling mempengaruhi harga. Nah, bagaimana prosesnya? Jadi yang pertama sama seperti sebelumnya, kita perlu melakukan import library. Di sini kita menggunakan Pandas, NumPy, dan sklearn. Ya. Jadi sklearn itu untuk yang mana? Ini untuk yang select-k-base tadi. Jadi ada 2 yang kita gunakan, yaitu select-k-base dan C-square. Adalah C-square. Kemudian berikutnya, kita meload dataset. Datasetnya tadi sudah kita simpan, kita ambil. Misalkan kita simpan, di situ ada 2 file biasanya, yaitu train dan test. Meskipun saya belum menjelaskan itu, tapi kita mengambil salah satu saja, misalkan train. Kemudian kita taruh di path yang sesuai. Selanjutnya, di sini kita memilih, karena kan tadi fiturnya kan sampai yang terakhir itu kan kelas. Nah, yang kelas itu tidak kita pakai. Jadi yang kita ambil yang X-nya itu adalah di situ tadi ada 21 ya. Nah, jadi kita hanya mengambil ring antara 0 sampai dengan 20. Berarti ada 21 kolom. Berarti yang 22 itu kita tidak kita pakai. Jadi datanya di sini kita mengambil yang
sebelum yang kelas atau price ring-nya tadi ya. Ya. Jadi kita menggunakan iLog ya untuk seleksi atau memecah data, slicing data. Oke. Nah, di sini adalah outputnya. Nah, prosesnya di sini kita menerapkan select KBS class. Jadi yang pertama kita mengambil langsung saja di sini menyiapkan variabel base features, kemudian menerapkan perintah atau fungsi select KBase. Ya. Nah, kita mengambil C-square, score function-nya itu sama dengan C-square, dan K-nya ini yang penting. Kita mengambil 10 fitur terbaik, berarti K-nya ada 10. 10 fitur terbaik. Nah, ini yang kita set ya. Kalau kita mengambil 5 fitur yang terbaik ya berarti K-nya 5. Ya. Nah, kemudian perintah inilah perintah untuk fitting ya, untuk mencari itu tadi K-base-nya. Perintahnya dengan menggunakan fit kelas fungsi fit ya. Fungsi fit dari apa? Perhatikan variabelnya. Variabelnya adalah X dan Y. Y itu adalah kelasnya. Yang kita harapkan, kita ingin, mana sebenarnya kan kita pengennya gini. Ada 10 fitur yang cocok untuk mendefinisikan kelas ini. Makanya di situ ada pasangan, fiturnya yang mau kita pilih apa, lalu kelasnya apa. Gitu ya. Nah, kemudian di sini hasilnya nanti akan disimpan di fit. Fit ini dia akan menghasilkan skor. Jadi fit ini isinya nanti skor. Kita bisa simpan dalam bentuk df score. Ya. Jadi nanti akan melihat dari data frame itu sesuai dengan fit score-nya. Lalu kolomnya nanti menyesuaikan dengan nilai kolomnya. Oke ya. Kemudian di sini kita melakukan proses penggabungan dari dua tadi, kolom dan skor. Artinya nanti kita akan kita ingin menampilkan, ini tujuannya hanya untuk menampilkan ya, menampilkan nilai kolom mana dengan skornya berapa. Jadi kita mengambil dari kolom-kolom atau variabel ya, variabelnya kemudian skornya berapa. Nah, kemudian diberi nama, ini namanya spek, kemudian skor. Ini namanya terserah ya, nggak harus seperti ini, kalian bisa menggantinya. Nah, kalau ditampilkan menjadi seperti ini. Tadi kan hanya mengambil 10. Tadi hanya mengambil 10. Maka di sini dia akan mengurutkan mulai dari skor yang paling tinggi. Ya, skor yang paling tinggi. Nah, kalau dilihat di sini bahwa fitur atau variabel RAM itu menduduki posisi paling tinggi yang mempengaruhi harga di RAM. Jadi RAM-nya semakin tinggi ya harganya semakin tinggi. Ini menurut data ini ya. Bisa jadi kalau data yang kita masukkan berbeda hasilnya kan berbeda. Ya. Kemudian di sini pixel. Ya. Pixel H, kemudian baterai powernya, lalu pixel lebar ya, ini dipisah, dimensinya dipisah antara pixel tingginya dan pixel lebarnya. Kemudian ada mobile apa tadi? Nah, ini nanti kalian baca sendiri itu di sebelumnya tadi informasinya. Dan seterusnya. Jadi ada 10 fitur ya, ada 10 fitur yang sudah diurutkan ke dalam bentuk seperti ini, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah.
Ini cara yang pertama untuk menseleksi fitur dengan seleksi menggunakan univariat atau C-square ya. Nah, berikutnya itu adalah feature importance. Feature important ini berfungsi memberi skor pada setiap fitur data. Prinsipnya sama, dia akan memilih mana yang paling important, mana yang paling penting. Jadi semakin tinggi skor, maka dia semakin penting atau semakin relevan dengan variabel outputnya. Jadi di sini kita menggunakan tree based classifier. Jadi ada kelas atau library untuk tree based classifier. Dan nanti kita akan sama ya, kita mau mencoba membandingkan ya. Kita mengambil 10 fitur yang paling important. 10 fitur yang paling important. Oke ya, di sini sama kita mengimport pandas dan NumPy, lalu datanya kita baca, sama kita pisahkan mana data dan mana target ya, X-nya dan Y-nya. Nah, di sini kita menggunakan sklearn scikit juga, tapi kita menggunakan extra trees classifier. Jadi kita sudah menggunakan classifier sebenarnya di sini, tapi tujuannya untuk memilih atau mengambil fitur yang paling dominan. Kemudian ini hanya untuk menampilkan nanti matplotlib-nya. Nah ini, jadi deklarasinya itu adalah dengan menggunakan extra trees classifier. Ini modelnya, kita mendefinisikan modelnya. Kemudian melakukan fitting ya, pelatihan fitting. Dari inputnya itu adalah X, data X-nya dan data Y-nya, outputnya. Nah, nanti akan kita tampilkan. Kemudian ini bisa kita plot sesuai dengan feature importantnya. Jadi dirubah menjadi series. Kemudian nanti akan ditampilkan sesuai dengan yang paling besar, enlarge-nya. Jadi hanya mengambil 10. Perhatikan di sini hanya mengambil 10. Tapi di sini dihitung semua ya. Beda dengan yang ini tadi. Kalau yang ini tadi sudah kita definisikan jumlahnya pasti 10 hasilnya. Tapi kalau di sini ini semuanya dihitung. Semua hubungan antar atribut. Kemudian nanti akan di-scoring mulai dari yang paling besar. Jadi kita hanya mengambil di sini sejumlah 10 data yang paling besar. Itu bedanya. Jadi kalau di feature important kita tidak menentukan di awal kita ingin mengambil 10 gitu, tidak. Tapi hanya yang kita gunakan kemudian kita pakai yang 10 terbesar. Nah ini ya. Ini kalau ditampilkan tadi, ini hasil printnya. Ini kan print. Ini nanti printnya seperti ini. Nah ini kita tampilkan mulai dari yang 10 tadi saja. Ya. Ditampilkan dengan model bar ya, bar chart gitu ya. Nah, di sini kita lihat sama ya ternyata. Yang paling besar menurut feature important, yang paling mempengaruhi adalah RAM. Tapi yang kedua di sini adalah baterai power. Sama nggak? Kalau yang di sini tadi, yang keduanya adalah pixel, tinggi pixel ya. Baterai powernya menduduki posisi ketiga. Ya. Jadi beda pendekatan itu hasilnya juga beda, tapi sebenarnya secara prinsip hampir sama. Jadi mungkin ini aja yang berbeda. Oke. Yang berikutnya, itu tadi yang cara kedua.
Cara yang ketiga itu adalah dengan matrik korelasi, mencari hubungan atau correlation. Di pertemuan sebelumnya saya sudah jelaskan apa itu correlation, Pearson correlation ya, yang bisa ditampilkan dengan menggunakan heat map. Di mana di sini dia akan mencari korelasi antara setiap fitur input dengan outputnya. Jadi korelasi itu sama, bisa positif, bisa negatif. Ya. Jadi heat map ini tujuannya untuk memudahkan kita mengidentifikasi fitur mana yang paling terkait dengan variabel target. Nah, kalau di sini nanti tampilannya apa? Kita mengidentifikasinya itu dengan menggunakan model heat map ya, model matrik heat map ya. Kita menggunakan Seaborn seperti yang saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Oke ya. Jadi sama, kita menggunakan Pandas, NumPy, dan Seaborn untuk menampilkan heat map-nya. Lalu di sini load data, datanya dipisahkan sama X dan Y. Nah, di sini menggunakan correlation. Perintahnya adalah menggunakan correlation. Ini. Ya. Jadi bentuknya nanti berupa matrik, format itu adalah berupa matrik yang menampilkan hubungan korelasi antar variabel. Nah, di sini kita akan melihat secara berurutan, yang diambil adalah indeksnya. Nah, kemudian nanti kita tampilkan di dalam bentuk ukuran 20 kali 20. Karena kan ada 20 variabel kan tadi ya. Dia ada 20 kali 20. Nah, ini cara menampilkan heat map-nya. SNS itu adalah Seaborn tadi. Kemudian data yang top core feature-nya, lalu correlation-nya, sini. Ini apa ya? Si map itu ininya ya, warnanya. Nanti warnanya di sini menggunakan red, DY, LGN. Ya. Jadi dia warnanya agak kemerah-merahan. Warna dari apa? Setiap korelasi itu diberi warna yang berbeda, mapnya ya, untuk menunjukkan mapnya. Nah, nanti hasilnya seperti ini, sama seperti kemarin. Ya. Nah, ngelihatnya bagaimana? Yang dilihat adalah baris yang terakhir, di mana baris terakhir ini adalah menunjukkan price-nya. Di mana di sini akan terlihat korelasi price dengan yang lainnya. Warnanya kalau dilihat di sini mana yang paling tinggi, itu dilihat dari ini ya, yang warna di sebelah kanan ini. Semakin bawah berarti semakin rendah. Semakin tinggi itu warnanya semakin hijau. Ya. Jadi kalau dilihat di sini yang tengah atau daerah yang diagonal itu paling tinggi, paling hijau, pasti nilainya 1 karena dia menunjukkan korelasi antar variabel dengan dirinya sendiri. Variabel dengan dirinya sendiri. Ya, pasti nilainya 1. Maka bisa dilihat di sini korelasi yang paling tinggi di area ini yang kita lihat ya. Yang area ini. Korelasi paling tinggi adalah ini. Mendekati hijau kan? Ini hijau. Kemudian yang warnanya agak ya kekuningan, nah, kuning apa? Ya, oranye ya, oranye. Nah, semakin rendah semakin merah. Jadi yang cukup dilihat adalah yang ini ya. Nah, dari sini kita juga bisa lihat bahwa variabel rem, ini kalau mungkin nanti kalian amati lagi di slide-nya ya, ini adalah variabel rem. Jadi di sini adalah rem.
kemudian diikuti dengan baterai power, kemudian pixel, ketinggian pixel dan lebar pixel. Ya, hampir sama sebenarnya, cuman urutannya aja yang agak berbeda ya dengan dua metode yang sebelumnya. Oke ya, ini cara melihat korelasi dengan menggunakan heat map. Ya, jadi yang dilihat yang paling bawah itu korelasi antara price range-nya.